Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Hari ini saya akan bahas pelek aluminium mobil, bukan motor ya, mobil. Today we discuss about the aluminium wheel car, not motorcycle. Jadi seperti kawan-kawan bisa lihat, pelek ini terbuat dari aluminium. Nah, jenis aluminiumnya, alloynya adalah kalau di Amerika namanya A356. Kalau di JIS ini namanya AC4C. Dan kalau di Jerman itu ALSI7MG. Artinya silikonnya sekitar 7%, magnesiumnya sekitar 0,3, sisanya aluminium. Dan karena ini barang vital, jadi tidak boleh Fe-nya lebih dari 0,2%, karena ini menyangkut nyawa manusia. Fe itu semakin tinggi semakin getas material ini. Jadi sebagai acuan dari pelek bahan ini adalah bukan hanya duktilitas, tapi juga diambil yang disebut dengan toughness ya. Toughness itu bahasa Jermannya Zähigkeit. Jadi kemampuan material itu untuk menyerap energi. Andai kata Anda naik mobil, ada terjadi kecelakaan, terjadi benturan, impact. Nah, pelek ini tidak boleh langsung pecah karena menyangkut nyawa manusia. Jadi pelek ini menyerap energi benturan itu, mungkin bengkok dulu, plastic deformation, baru patah gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat pelek ini ya, ini manufacturing metodenya adalah menggunakan gravity die casting atau low pressure die casting. Dan desain ini sudah benar kalau menurut saya, yaitu ganjel. Anda hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara ini dan ini tidak langsung segaris ya. Jadi usahakan kalau teman-teman beli pelek aluminium, jangan yang jumlahnya genap, karena ini rawan retak pada waktu manufacturingnya, pada waktu proses produksinya. Karena pada waktu penyusutan, aluminium itu mengeras dan menekan, setelah terjadi pembukuan, menekan ke cetakan ya, karena dia menyusut. Nah, itu rawan terjadi, kalau ini segaris, rawan terjadi retak ya. Jadi dibilangnya cold crack, retak dingin gitu. Dan ini kita hindarkan, jangan membeli pelek yang jumlah kakinya genap. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke mobil satu lagi. Seperti Anda lihat, ini ke jumlahnya ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara ini dan ini tidak segaris, tidak satu garis. Jadi seperti saya bilang, usahakan beli pelek mobil itu jangan yang jumlah kakinya itu genap. Itu berbahaya, karena pada saat produksinya bisa terjadi keretakan dan dipakai terjadi crack propagation, jadi perambatan retak gitu. Beneran tema disertasi saya di Technische Universität Berlin di Jerman itu mengenai retak. Jadi ini sangat rawan demi keselamatan, karena menyangkut nyawa manusia. Terima kasih. Untuk pengujian komposisi kimia A356, kami siapkan sampel dari pelek mobil ya, bukan pelek motor. Kemudian kita potong dan kita tes dengan menggunakan spektrometer. Jadi bukan X-ray gun nih, karena X-ray gun tidak terlalu presisi untuk light metal. Seperti kawan-kawan bisa lihat, kurang lebih test base-nya itu, sampelnya itu sekitar 6x6 cm, dan kita bersihkan dulu dengan alkohol agar hasilnya tidak ngaco ya, tidak terkontaminasi. Dan seperti kawan-kawan lihat, hasilnya luar biasa ya. Fe-nya rendah
di bawah 0,2%, sekitar 0,12. Di atas ada diagram aluminium silikon binary phase ya, jadi dua fase aluminium dan silikon. Kalau kita lihat aluminium dan silikon larut sempurna di fase liquid ya, tapi tidak di fase padat. Jadi kalau kita tarik garis di subu X itu A356 dengan silikon sekitar 7%, itu garis merah itu. Jadi proses pembukuannya sebagai berikut: dari cairan itu liquid ya, turun ke temperatur sekitar 625 derajat Celcius, mulai terjadi pembekuan dan membentuk primary aluminium alpha phase. Jadi primary disebut karena aluminium pertama kali muntah ya, muntah keluar dan mulai membeku. Saya bilang alpha phase di sini di bahasa Jerman itu Mischkristall. Jadi itu alpha aluminium itu bukan aluminium murni. Jadi ada atom-atom silikon yang larut di dalam atom aluminium. Jadi bukan aluminium murni. Hanya persentase silikonnya kecil ya. Tapi tidak bisa disebut sebagai aluminium murni, tapi sebagai alpha phase. Kalau bahasa Inggris bilang kita solid state ya. Gitu. Jadi itu turun lagi temperaturnya sampai di 577 derajat Celcius. Itu adalah temperatur eutectica. Jadi eutectica itu adalah reaksi dari satu fase menjadi dua fase. Ya, satu fase itu adalah cairan campuran antara aluminium dan silikon berubah menjadi dua fase. Nah, dua fase itu terjadilah eutectic silikon eutectic dan aluminium eutectic ya. Jadi terjadi aluminium lagi, tapi aluminium itu beda dengan aluminium primer yang pertama kali beku pada temperatur 625 derajat Celcius. Kemudian turun sampai ke ruang temperatur. Nanti kita bisa lihat di struktur mikronya lebih jelas. Diagram dan foto ini menunjukkan struktur mikro daripada A356 ya. Kebenaran yang sebelah kiri itu belum ada modifikasi ya. Jadi kalau saya perbesar itu kelihatan jelas bahwa aluminium dendrite yang putih itu adalah primary aluminium alpha aluminium ya. Jadi bentuknya seperti dendrite ya, bercabang-cabang, itu yang putih. Nah, di bagian tengahnya itu terdapat kumpulan seperti arsir gitu ya. Jadi seperti hitam putih. Nah, hitam itu kalau kita perbesar itu adalah eutectic silikon ya. Sedangkan di antara hitam itu arsir itu ada putih yang kecil-kecil itu adalah eutectic aluminium. Jadi kalau Anda lihat bentuknya itu persis seperti jarum ya, jarum. Jadi kalau di ilmu mekanik itu ada Notch effect. Notch effect itu bahaya karena itu tegangannya di situ tinggi dan itu menyebabkan pecah. Jadi risk itu terbentuk di ujung daripada eutectic silikon yang tajam-tajam itu, yang tajam-tajam itu ya. Jadi Notch effect itu yang menyebabkan terjadi retak dan risk propagation. Jadi risk itu menyebar. Nah, untuk menghindari itu makanya struktur mikronya kita modifikasi supaya lebih aman untuk meningkatkan duktilitas maupun toughness-nya. Nah, itu ada di sebelah kanan. Kita bisa lihat nanti diperbesar. Terima kasih. Nah, gambar yang sebelah kanan itu adalah struktur mikro dari A356 yang sudah dimodifikasi ya. Jadi ada dua. Pertama adalah memperkecil butir, besaran butir ya. Size daripada butir dikecilin melalui yang disebut grain refining ya, titanium bore. Jadi pakai titanium bore agar kekuatan tariknya meningkat ya dengan butir yang lebih halus dan lebih homogen. Terus yang kedua adalah memodifikasi
silikon eutectic ya, eutectic silikon. Itu menggunakan strontium atau natrium. Kalau natrium itu biasanya digunakan di sun casting ya, metode pengecoran pasir, karena biasanya setelah beberapa saat, 10 menit, natrium itu sudah menguap habis. Jadi kita sebut sebagai short term modifier ya. Jadi begitu kita selesai, cetakan selesai, kita langsung tuang habis. Jadi menggunakan natrium ya. Tapi natrium efeknya lebih baik daripada strontium. Kalau untuk strontium itu kita bilang long time modifier. Jadi tidak langsung menguap, jadi ada di dalam cairan. Nah, itu biasanya digunakan untuk pembuatan pelek. Jadi di gravity die casting atau di low pressure die casting. Nah, strontium ini tidak langsung menguap, sehingga efek daripada modifier itu masih bertahan bisa beberapa jam gitu. Makanya disebut long time modifier. Jadi kalau Anda lihat daripada struktur mikronya, bentuk daripada silikon yang awalnya tajam-tajam seperti jarum itu berubah bentuk menjadi bulat-bulat seperti cacing ya. Jadi kalau Anda lihat, nah karena dia berubah bentuk seperti cacing, notch effect itu, efek takik kalau bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Jermannya Kerb effect ya, Kerb Einfluss, itu jauh berkurang karena ujungnya sudah tidak lancip, jadi berbentuk seperti cacing ya. Nah, ini akan meningkatkan kekuatan tariknya maupun toughness-nya gitu ya. Nah, itu untuk mencapai faktor keamanan yang lebih baik, mereka menggunakan titanium bore dan modifier itu strontium untuk produksi pelek. Untuk mengetahui lebih jelas tipe aluminium silikon alloy yang lain, saya lampirkan diagram fase aluminium silikon dengan komplit sampai dengan silikon 100%. Jadi titik eutectic itu berada di 12,6% ya. Jadi kalau kita punya aluminium silikon alloy komposisinya dengan 12,6%, kita sebut sebagai eutectic aluminium silikon alloy ya. Jadi yang ada garis merahnya itu tepat, yang ada garis merahnya. Kalau di atas 12,6 kita sebut sebagai hyper eutectic aluminium silicon alloy. Seperti misalnya piston alloy ya, buat motor, buat mobil itu silikonnya bisa 18 sampai 22%. Itu seperti AC9A, 9B ya. Itu nanti akan kita bahas. Nah, karena A35 ini hanya silikonnya hanya 7%, maka dikategorikan sebagai hypoeutectic aluminium silicon alloy. Jadi di bawah eutectic, hypoeutectic ya. Di bawah 12,6%, yaitu sekitar 7%. Jadi biar ada gambaran jelas apa yang dimaksud dengan aluminium silicon alloy. Di akhir video ini saya ambil kesimpulan material AlSi7Mg atau A356 adalah material excellent aluminium silicon alloy. Jadi dikategorikan sebagai, saya ulangi sekali lagi, hypoeutectic aluminium silicon alloy. Jadi di bawah titik eutectic. Karena titik eutectic itu adalah silikon 12%. Dan ini masih jauh di bawahnya karena silikonnya hanya 7%. Video ini saya dedikasikan ke mama yang tercinta, mama yang baru meninggal pada tanggal 12 Februari 2023. So this video dedicated to my beloved mother. She just passed away on 12 February 2023. Mama semoga tenang after her life, afterlife ya. Semoga mama tenang di akhir kehidupan ini. Jangan lupa subscribe kalau Anda teman-teman suka video ini. Subscribe, like, share, and comment. Dankeschön. Terima kasih.